warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Fermion, kelompok 2, ingin menunjukkan video aplikatif mengenai penerapan fisika dasar dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, kami akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gracia Aurora dengan NIM 231103149. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani dengan NIM 2310314093. Perkenalkan, nama saya Fauzi Supanen dengan NIM 2310314045. Perkenalkan, nama saya Nadiko Nopolino Wibowo dengan NIM 2310314088. Saksikan. GLBB adalah benda yang mengalami perubahan kecepatan secara konstan pada selang waktu tertentu. GLBB ada dipercepat dan diperlambat. Sekarang saya akan melakukan contoh GLBB dipercepat. Dari contoh tadi saya langsung menerapkan dua contoh, yaitu GLBB dipercepat dan diperlambat. Nah, GLBB dipercepat itu yang tadi saya dari kecepatan biasa langsung saya gas. Kalau GLBB diperlambat dari kecepatan itu langsung ke nol. Usaha positif adalah usaha yang arah usahanya sama dengan arah perpindahan. Nah, saya akan melakukan contoh usaha positif. Ketika saya mendorong motor ke depan, maka arah perpindahannya juga ke depan. Usaha negatif adalah usaha yang arah gayanya berbanding terbalik dengan arah perpindahan benda. Contohnya itu misalkan ini adalah tanjakan pada jalan, dan ini saya memiliki mobil-mobilan. Mobil-mobilan ini akan saya berikan gaya ke arah atas dan akan saya lepas. Nah, karena arah perpindahan mobil-mobilan ini ke arah belakang atau berbanding terbalik dari arah yang saya berikan, maka ini adalah contoh usaha negatif. Saya akan menjelaskan tentang energi kinetik. Apa sih energi kinetik itu? Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda ketika benda dapat bergerak. Nah, biasanya bergerak ini secara horizontal atau di bidang datar. Oke, jadi dari contoh tadi, jika dilihat dari rumusnya yaitu setengah mv kuadrat, maka jika kecepatan motor bertambah, jarak dan EK-nya juga bertambah. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukannya di permukaan bumi. EP terdiri atas potensial gravitasi dan potensial pegas. Sekarang saya akan menunjukkan contoh energi potensial gravitasi. Saya punya sebuah pulpen, lalu pulpen ini akan saya jatuhkan. Jika dilihat dari rumusnya yaitu M kali G kali H, sehingga semakin besar tinggiannya, maka EP akan semakin besar. Selanjutnya adalah energi potensial pegas. Jika dilihat dari rumusnya yaitu setengah kali F kali delta X, sehingga semakin besar gaya dan kerapatan atau kerenggangan pegas, maka EP pegas semakin besar. Di sini punya contoh sebuah per. Jadi jika per ini diregangkan, maka panjangnya akan bertambah kayak gini nih guys. Nah, sebaliknya jika pernya ini dirapatkan nih, maka panjangnya akan berkurang. Energi mekanik adalah energi suatu benda yang disebabkan karena gerakan, posisi, atau kedua-duanya. Rumusnya ini adalah energi potensial plus energi kinetik. Contohnya, di sini saya punya korek. Jadi nanti ini saya jatuhin ke bawah. Posisi awalnya itu kan di atas. Jadi ketika saya lepas tangan saya dari korek saya ini, dia jatuh ke bawah. Bisa dilihat yang tadinya posisinya di atas menjadi ke bawah. Jika ketinggian dan kecepatannya bertambah, maka energi mekaniknya juga ikutan bertambah. Hukum Newton adalah hukum fisika yang menjelaskan perpindahan suatu objek sebagai hasil hubungan antara nilai dan jarak dari gaya yang berlaku pada objek tersebut. Hukum Newton ada 3, yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Saya akan memberikan contoh dari hukum Newton 1 yang dimana resultan gaya sama dengan 0. Contohnya yaitu dengan mendorong tembok. Nah, seperti yang teman-teman lihat, pada saat mendorong tembok, resultan gaya sama dengan 0. Kenapa resultan gaya sama dengan 0? Karena benda tersebut tidak mengalami perpindahan. Selain itu, kegiatan mendorong tembok juga termasuk sebagai usaha 0. Karena saat saya memberikan usaha, benda tersebut tidak mengalami perpindahan, maka hal tersebut disebut dengan usaha 0. Hukum Newton kedua, percepatan suatu benda yang disebabkan oleh perubahan kecepatan berbanding lurus dengan besarnya resultan gaya. Di sini ada bola kertas. Nah, 1, 2, 3, set. Gaya yang diberikan saat melempar bola ke arah tertentu, semakin kuat gaya yang diberikan, maka bola yang saya lempar tadi akan semakin jauh juga posisinya. Hukum Newton ketiga ini adalah hukum yang aksi reaksi. Contohnya nih, karet gelang ini bisa menimbulkan aksi reaksi. Nah, aksinya itu ketika saya tarik ke belakang. Nah, reaksinya itu gimana? Reaksinya ketika saya melepas tangan saya atau jari saya yang di belakang. Nah,
itu hasilnya akan ke depan menimbulkan reaksi. Langsung saja ke contohnya dengan menjatuhkan pena ke bawah seperti berikut. Nah, seperti yang teman-teman lihat, pada saat saya menjatuhkan pulpen yang awalnya diam di atas, dia jatuh dan benda tersebut bergerak dan mengeluarkan bunyi. Energi kinetik ini bisa juga diartikan sebagai energi yang dimiliki suatu benda karena gerakannya. Nah, saya langsung aja ke contohnya. Di sini saya ada gitar, dan dimana energi kinetiknya itu berasal dari tangan saya atau dari jari jemari saya. Saya akan memetikkan si gitar ini yang nantinya akan berubah menjadi bunyi. Jadi energi kinetiknya itu ada di jari jemari saya, dan energi bunyinya itu ada di sini gitarnya. Konduksi adalah transfer energi panas melalui kontak langsung antara dua benda yang memiliki perbedaan suhu. Contoh dari penerapan konduksi adalah dengan menggunakan media sendok dan juga korek, yaitu dengan jika saya memanaskan sendok, maka panas dari sendok tersebut akan tersalurkan ke tangan saya, di mana antara sendok yang dipanaskan tadi dengan tangan saya memiliki perbedaan suhu. Konveksi adalah transfer energi panas melalui fluida yang membawa panas dari satu medium ke medium lain. Nah, contohnya itu ketika jari kita menyentuh salah satu sisi panci yang berisi air panas, sehingga panasnya itu akan mengalir ke tangan kita. Konversi energi listrik ke cahaya ini bisa diartikan dengan perpindahan energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, contohnya itu apa sih? Ada saklar, yang dimana saklar itu akan mengaktifkan si lampu yang di atas ini. Nah, jadi ketika saya meng-off-kan saklar ini posisinya lagi on ya teman-teman, akan saya matikan. Fungsi dari si saklar ini juga untuk mengaktifkan energi listrik dan mematikan energi listrik untuk menyalakan energi cahaya. Saklar ini berguna sebagai media untuk mengaktifkan atau mengkonversi energi listrik. Contoh penerapan dari konversi atau perubahan dari energi kimia menjadi energi listrik dan energi gerak, yaitu pada mainan kereta-keretaan yang memiliki baterai di dalamnya. Perubahan energi terjadi ketika baterai dalam kereta-keretaan diubah menjadi energi listrik, di mana energi listrik tersebut diaktifkan ketika tombol power pada kereta-keretaan nyalakan, sehingga kereta-keretaan tersebut bergerak. Saya akan menyalakan korek terlebih dahulu. Sebagai medium kedua, telapak tangan saya taruh atas. Telapak bagian bawah saya itu udah terasa panas karena api yang kita nyalakan di korek itu akan terasa panas di atasnya. Termodinamika merupakan konsep perpindahan panas dari satu objek ke objek lainnya. Nah, contohnya ini ketika kita memindahkan air panas yang masih mendidih dan menuangkannya ke termos. Nah, ini dia air panasnya. Terlihat kan ada uapnya. Nah, tuh. Nih. Ini termosnya yang suhunya normal, air panasnya yang baru saya didihkan. Oke, kita coba, kita tuang. Mendidih ya teman-teman, bisa dilihat ada asapnya sedikit. Yang pada awalnya itu si panasnya ini di gelas yang ini, ketika saya tuangkan airnya pindah ke sini, suhu panasnya itu akan berpindah ke si termos ini teman-teman. Momentum adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan suatu benda, sedangkan impuls merupakan besaran untuk mengukur seberapa cepat atau seberapa besar momentum suatu benda, di mana momentum dan impuls merupakan besaran vektor karena keduanya sama-sama memperhatikan arah gerak benda. Contohnya ketika kita memukul bola biliar, maka bola tersebut akan memantul dan terjadi tumbukan atau momentum. Jika dua buah air yang memiliki suhu yang berbeda dicampurkan, maka kalor akan berpindah dari air yang memiliki suhu tinggi ke air yang memiliki suhu rendah, dan akan menghasilkan air yang memiliki suhu campuran, di mana suhu campurannya tersebut bergantung pada jumlah volume dari air panas dan air dingin tersebut. Ini saya akan menunjukkan contoh dari konsep asas Black, di mana di sini saya memiliki air panas yang mendidih, dan di sini ada air dingin. Nah, saya akan mencampurkan kedua air yang memiliki suhu yang berbeda ini ke dalam gelas kosong ini. Pertama saya akan memasukkan air panas ini dulu. Nah, misalnya saya masukkan tuh volumenya segini.
Dan air dingin ini saya masukkan sebanyak kira-kira segini. Nah, maka air campuran ini akan memiliki suhu yang agak hangat karena tadi saat saya masukkan itu volume air panas yang mendidih ini lebih banyak daripada volume air yang dingin ini. Hukum Archimedes berbunyi, suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang sama dengan berat zat cair yang dipindahkannya. Saya akan menjelaskan contoh penerapan dari hukum Archimedes. Di sini saya memiliki 3 buah gelas yang awalnya memiliki air yang bervolume sama dan 3 telur yang berjenis sama. Nah, yang membedakan itu pada gelas pertama ini dia berisi telur dan air murni saja. Kemudian pada gelas kedua dia berisi telur dan air garam sehingga di sini terdapat endapan garamnya. Dan pada gelas ketiga ini dia berisi telur dan air garam tetapi kadar garamnya itu lebih sedikit daripada yang gelas kedua. 3 gelas ini juga memiliki perbedaan pada posisi telurnya. Pada gelas pertama ini telurnya itu posisi tenggelam karena massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air. Kemudian pada gelas 2 ini telurnya itu mengapung karena massa jenis telurnya ini lebih kecil daripada massa jenis air garamnya. Kemudian pada gelas ketiga ini telurnya melayang karena massa jenis telurnya sama dengan massa jenis air.